Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM akhir 049. Saya dari kelas D4 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hal apa saja yang sudah saya pelajari, terutama dari video-video yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu terkait tentang pattern dalam microservice. Nah, di sini tujuannya itu untuk apa? Untuk memenuhi untuk memenuhi nilai ETS. Oke. Jadi di sini topik apa saja yang akan dibahas? Ada 5 topik utama yang akan saya bahas, yaitu ada Saga Pattern yang pertama, yang kedua ada CQRS Design Pattern, kemudian ada Outbox Pattern, ada Sidecar Pattern, dan ada Event Searching in Microservice, di dalam microservice. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik yang utama, saya akan membahas dulu apa itu publisher dan subscriber. Kenapa? Karena di sini sangat penting gitu ya untuk tahu itu apa itu publisher dan subscriber. Mungkin teman-teman semua di sini sudah pernah menggunakan aplikasi bernama YouTube. Nah, di sana itu ada channel dan ada subscriber. Nah, jadi apa hubungannya? Ini sebenarnya konsepnya ini sangat benar-benar mirip, atau memang mungkin namanya hampir sama ya, ada subscriber juga. Nah, jadi kita anggap saja sebuah channel itu sebagai publisher. Kenapa sebagai publisher? Karena mereka adalah yang mempublish video, konten, dan lain sebagainya di platform YouTube tersebut. Dan kita sebagai subscriber adalah sebagai penikmat atau sebagai orang yang menontonnya gitu. Orang yang menerima, bukan yang memberi. Nah, jadi konsep publisher dan subscriber juga sama seperti itu. Jadi publisher itu orang yang mengirim atau sebuah service, bisa kita sebut service yang mengirim sebuah event atau pesan ke channel lain atau ke topik lain atau ke siapapun atau ke siapa saja. Nah, subscriber itu siapa? Subscriber itu orang yang menerimanya. Jadi teman-teman kalau di YouTube teman-teman udah nge-subscribe, contohnya siapa? Misalnya kita subscribe Deddy Corbuzier gitu. Dan Deddy Corbuzier ini memposting atau mempublish sebuah video baru. Karena kita mensubscribe Deddy Corbuzier, maka kita akan dapat notifikasinya bahwa Deddy Corbuzier sudah mempublish video baru berjudul bla 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 bla, kayak gitu. Baik itu video YouTube, short, postingan lain sebagainya, itu akan kita terima. Karena apa? Karena kita mensubscribe Deddy Corbuzier, kayak gitu. Nah, dan kita nggak tahu gitu kapan Deddy Corbuzier akan memberikan pesan kepada kita ataupun apa proses di dalamnya. Yang kita tahu bahwa saat kita menerima pesan, maka kita akan melakukan sesuatu. Contohnya ketika Deddy Corbuzier mengirim video atau mempublish video baru, kita akan melakukan sesuatu, yaitu apa? Nonton videonya. Seperti itu. Itu konsepnya, sederhana. Sekarang kita baru masuk ke topik yang utama, yaitu Saga Pattern yang pertama. Saga Pattern itu apa? Saga Pattern itu adalah sebuah pattern dalam microservice. Tujuannya itu seperti kita menceritakan sesuatu. Kenapa menceritakan sesuatu? Nah, kita lihat poin-poin penting yang ada di dalam Saga Pattern. Poin penting dalam Saga Pattern yaitu kalau semua service sukses, transaksi dianggap berhasil. Kenapa demikian? Nanti alasannya akan saya jelaskan. Kemudian kalau ada yang gagal di tengah jalan, langkah-langkah yang sudah dijalankan sebelumnya dibatalkan dengan melakukan aksi kompensasi. Kenapa harus dibatalkan? Karena itu untuk menjaga menjaga si sistemnya agar tetap benar gitu. Kenapa demikian? Nanti kita akan masuk ke contohnya agar lebih paham. Saga Pattern itu kayak cerita perjalanan transaksi yang dijaga supaya tetap konsisten. Jadi kita seperti menceritakan sesuatu, kayak urutannya dari A sampai Z itu kayak gimana. Itu adalah Saga Pattern. Jadi nggak bisa loncat-loncat kayak gitu. Makanya gambarnya lihat kayak anak tangga gitu. Karena step by step. Oke. Nah, ada 2 konsep dalam Saga Pattern, yaitu choreography dan orchestration. Nah, untuk yang kami pelajari atau dari video yang sudah kami pelajari itu hanya ada koreografi, tidak ada orchestrationnya. Nah, koreografi itu seperti apa? Jadi antar service itu saling berkomunikasi dengan event. Contohnya service A dengan service B itu bisa berkomunikasi dengan beberapa event. Kenapa dengan beberapa event? Karena bisa saja event A ini akan menentukan tindakan service yang mensubscribe-nya akan seperti apa. Contohnya, kalau ada pesanan masuk, maka chef akan masak. Tapi kalau ada pesanan yang
di cancel, maka chef akan membatalkan masaknya, kayak begitu. Kemudian tidak ada servis pusat yang mengatur semuanya, jadi servisnya itu kecil-kecil, atau tidak ada sebuah event besar yang mengatur keseluruhan event, itu nggak ada. Nah, berbeda dengan orchestration yang saya sudah pelajari itu, dia ada sebuah service atau event yang bakal mengatur semuanya gitu, kayak gitu. Kemudian ilustrasinya kayak gimana sih Saga Pattern itu? Jadi contohnya kita pakai e-commerce. Kenapa? Karena di video memang kita mengimplementasikannya e-commerce. Contohnya seorang memilih barang dan memesannya melalui aplikasi belanja online. Berarti ini order service ya termasuknya. Kemudian setelah itu, setelah memesan, toko akan ngecek produknya ada atau enggak. Ini inventory service berarti. Kalau ada ya dikurangin, kalau enggak ada ya berarti disampaikan. Kemudian pemesan membayar barang yang sudah dia pesan, payment. Kemudian sistem akan mengatur pengiriman barang, send delivery mungkin namanya, karena belum sampai sana di video. Nah, jika salah satu proses gagal, maka seluruh proses pemesanan akan dinyatakan gagal. Makanya, kenapa ketika kita memesan pesanan online, ketika kita gagal payment, ya udah gagal aja semuanya. Ini menjaga konsistensi tadi. Kenapa? Kalau misalnya kita payment gagal tapi tetap dijalankan, jadi yang gagal di payment doang, itu akan bahaya. Kenapa? Pesanan tetap dikirim, inventory berkurang, tapi nggak ada pembayaran yang masuk, rugi dong. Kayak gitu. Makanya kenapa harus digagalkan semuanya. Nah, ini contoh pengaplikasiannya di video. Order service itu membuat order dan publish event, ya kita sebut order created. Nah, order created ini nanti siapa yang mensubscribe event ini, yaitu payment. Ketika order dibuat, maka payment akan meminta user untuk melakukan payment gitu. Ada nggak uangnya? Kalau paymentnya komplit, maka sukses transaksinya. Jika tidak, ya gagal. Nanti payment akan mengirim lagi event ke order service, apakah paymentnya komplit atau fail, dan order service akan menentukan sukses atau gagal, kayak gitu. Semuanya hampir sama konsepnya, cuman bagaimana cara mengaturnya saja yang berbeda. Sekarang kita masuk ke CQRS Design Pattern. Nah, CQRS ini apa? Kita lihat poin-poin pentingnya apa saja. Yang pertama itu CQRS ini singkatan ya teman-teman, dari Command Query Responsibility Segregation. Nah, maksudnya comment ini operasi yang mengubah data. Kalau kita CRUD, maka CUD-nya create, update, dan delete. Dan query ini read datanya. Nah, jadi kenapa lihat gambarnya itu sebuah puzzle yang dipisahkan menjadi dua, tujuannya itu apa? Memisahkan jalur atau mekanisme untuk mengubah dan mengambil data menjadi service yang berbeda. Jadi beda gitu antara kita mau mengubah ngotak-ngatik database, ada distribusi data di dalamnya, dan hanya lebih ke membaca datanya. Seperti itu. Nah, konsepnya ini ada dua, command side, yaitu yang tadi yang mengatur mau merubah, dan divalidasi. Kenapa? Karena ada distribusi data di sana. Dan biasanya menggunakan database yang berbeda dengan yang query. Kenapa? Karena karena peruntukannya beda gitu ya, untuk menginput dan membaca gitu. Karena membaca pasti kita akan membuat database yang lebih mudah. Agar apa? Agar pembacaannya menjadi lebih cepat gitu. Bertugas untuk mengambil dan membaca data untuk query side kayak gitu. Dan biasa didesain sesuai kebutuhan read. Nah, kayak tadi. Biar apa? Biar cepat gitu. Makanya desainnya secocoknya buat di read gitu. Kayak gitu. Kemudian ilustrasinya, nah ini comment. Nah, comment ini apa? Contohnya order. Kita sedang order service, payment service, atau user yang sedang memberikan komentar. Karena ada distribusi data, komentar masuk, pesanan masuk, pembayaran masuk. Sedangkan query, ketika kita ingin menampilkan bagaimana perjalanan barang sampai ke user gitu, gimana menampilkannya, barang-barang apa saja yang tersedia, kemudian history user dalam memesan barang itu seperti apa. Itu ilustrasinya, dan ini adalah contoh pengaplikasiannya. Ada order service dan order read service. Ini sebetulnya biar simple saja. Order service untuk create, update, dan cancel order. Sedangkan order read service ini untuk membaca, untuk menampilkan daftar apa saja yang sudah di order, atau seperti riwayat kayak gitu. Dan dilihat di sini database-nya itu berbeda. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke outbox pattern, dan di outbox pattern ini apa? Dari namanya aja ada outbox, atau berarti kita bakal bermain dengan database. Nah,
Jadi apa outbox pattern ini? Menyimpan dulu event ke dalam tabel khusus dalam database. Jadi bukan ketika event jalan ya udah eventnya jalan aja, tapi eventnya itu disimpan dulu di dalam database. Jadi disimpan dalam database dan dikirim ke service lain, itu dilakukan secara berbarengan. Kalau di dalam video itu contohnya itu ketika seseorang yang sedang berujian dan temennya tuh nanya, dia harus nulis di jawaban iya dan dia harus memberitahu iya. Dia harus mengerjakan 2 task, menulis dan memberitahu. Nah, ini juga sama, menyimpan ke database dan memberitahu ke service yang lainnya apa yang harus dilakukan. Jadi kalau transaksinya gagal, event juga bakal gagal dikirim. Kalau sukses ya pasti event bakal dikirim. Nah, menghindari masalah data. Kenapa outbox pattern ini menghindari masalah data? Nah, kita lihat di ilustrasinya. Kalau insert tanpa data tanpa outbox dan gagal, ada kemungkinan seperti ini. Ketika data masuk di database, input datanya, tapi event nggak jalan. Dan hasilnya apa? Event-event yang lain juga nggak akan jalan, tapi database tetap terinsert, atau database bertambah datanya. Nah, kalau kita pakai outbox dan gagal, maka semua itu akan di-cancel. Seperti itu. Kurang lebih yang sepengetahuan saya seperti itu. Untuk outbox pattern. Kemudian contoh pengaplikasiannya, nah ini nih. Ada order service, write ke database. Di waktu yang bersamaan juga, order service memberikan event ke inventory service. Dan order service juga memberikan service ke payment. Agar apa? Inventory mengecek atau mengurangi barangnya. Dan payment service ini mengambil uang yang harus dibayarkan oleh penggunanya. Seperti itu. Nah, terakhir yaitu sidecar pattern. Apa sidecar pattern? Nah, kita coba lihat ilustrasi gambar yang ada di materi ini. Kita lihat ada motor yang di sebelahnya ada kursi tambahan. Nah, jadi apa sih sidecar itu? Kursi tambahannya, atau kita menempatkan service atau layanan pendukung gitu. Nah, kenapa digambarkan sidecar? Karena kita sebut saja motor ini sebagai fungsi utamanya, sedangkan sidecar ini dia akan menjalankan atau mengerjakan job atau task yang mendukung kinerja dari si pemotor itu. Dan mereka pastinya akan membagi life cycle-nya, start atau stop-nya itu pasti bareng. Kenapa? Ya masa motornya maju tapi sidecar-nya ketinggalan di belakang. Kenapa? Karena mereka itu saling membutuhkan. Si motor ini butuh si ini, butuh sidecar-nya, sedangkan sidecar ini diciptakan untuk mendukung si motornya ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk sidecar pattern. Terus apa yang dipisahkan itu? Yang dipisahkan itu adalah service-service pendukung. Nah, coba kita lihat konsepnya. Service utama itu fokus ke bisnis logic. Contohnya kalau payment ya udah dia fokus ke pembayarannya aja. Bayar, ngurangin di sana, ditambah di sini dan lain sebagainya. Sedangkan sidecar itu ke mananya gitu? Ke fungsi tambahan. Contohnya logging, monitoring, security. Biar apa? Biar datanya tetap aman, terjaga, tidak bocor, dan lain sebagainya. Message handlingnya. Kurang lebih kayak gitu tujuan dari sidecar itu. Jadi sengaja dipisahkan gitu. Nah, ilustrasinya, nah tadi motor yang tadi. Pengemudi fokus pada fungsi utamanya, yaitu mengendarai motor. Agar apa? Agar selamat dan sampai ke tujuan. Namun si sidecar ini fokus ke tugas yang lain. Contohnya apa? Ketika mereka beli makanan di jalan, dia yang memegang makanannya, atau mungkin menjaga barang bawaan, atau membaca maps, kayak begitu. Oke. Nah, ini contoh pengaplikasiannya. Di dalam aplikasi itu ada 3 service, sebut saja ada 3 service, yaitu order service, payment service, dan dispatch service. Nah, ketiga service ini dia tuh punya fungsi, dia tuh harus ada loggingnya, monitoringnya, configurationnya, dan authenticationnya. Nah, daripada kita masukkan ke setiap masing-masing, kita buat sidecar-nya di dalam Docker. Agar apa? Agar mudah gitu, agar terpisah. Biar apa? Biar service-service itu fokus ke tujuannya masing-masing. Biar tas-tas yang lain, tas-tas pendukungnya itu dikerjakan oleh service yang lain. Jadi kita cukup memanggil satu service saja. Contohnya ada service pendukung atau sidecar itu. Si ini bakal manggil dia, yang ini bakal manggil service ini, bakal manggil service ini. Tujuannya apa? Sebenarnya sama semuanya. Buat logging, monitoring. Nah, makanya dipisah. Kenapa? Sebagai pendukung support kalau gitu. Nah,
Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu event sourcing in microservice. Di dalam microservice, event sourcing itu apa? Sebenarnya ini udah kita bahas dari tadi. Jadi poin pentingnya itu event sourcing adalah pola di mana semua perubahan data disimpan sebagai urutan event, aksi-aksi yang diurutkan, bukan langsung menyimpan current state ke database atau final state-nya. Contohnya, kalau kita mau beli belanjaan, kita nggak cuman beli kan, ada proses di dalamnya di mana kita melihat barangnya ditampilkan, kemudian menambah pesanan ke dalam keranjang dan lain sebagainya. Nah, state itu, aksi-aksi kecil itu kalau kita tumpukan atau kita rangkai, itu akan menjadi current state atau final state-nya. Kayak begitu. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya, membuat event untuk setiap aksi. Jadi dipisah. Untuk simpan saldo, apakah kita langsung simpan? Enggak. Kita ada akun create-nya dulu, ada money deposit-nya dulu. Tapi ini contoh yang terlalu kecil, kita contoh lain, create order. Ada order created, ada add item, ada remove item, ada make payment. Sebenarnya kalau kita pesan, ini semua kan harusnya dijalankan kan. Tapi kenapa dipisah? Karena itu adalah event-event kecil. Event-event kecil yang nantinya kalau kita rangkai menjadi, ini ada 4, sebut aja ada 4 ini, kalau kita tumpukan, kalau jadi burger itu ibaratnya kita menyebut ini burger, kenapa? Karena di dalamnya ada daging, ada apa. Nah sama, untuk kita memesan, itu ada apa di dalamnya? Ada order create, ada add item, itu maksudnya event. Dipisah menjadi bagian-bagian kecil, dijual terpisah. Seperti itu. Untuk apa tujuannya? Untuk berkomunikasi, agar mudah dipahami dan lebih mudah di maintenance. Kemudian kita sekarang masuk ke topik, bukan topik sampingan, tapi bukan topik utama, yaitu framework apa yang digunakan di dalam video yang sudah saya pelajari. Ada 3, yaitu ada Spring Boot, Kafka, dan Docker. Spring Boot ini sebagai apa? Sebagai backend untuk membuat aplikasinya gitu. Kemudian Kafka ini untuk sebagai kurir atau mengirim dan menerima pesan gitu, untuk ya event tadi itu. Dan Docker ini membungkus aplikasi. Tujuannya buat apa? Buat yang tadi, buat yang pattern sidecar. Nah, ini adalah fungsinya membuat REST API buat Spring Boot, publish, subscribe ke Kafka, connect ke database, dan handle transaksi. Kenapa? Karena di Spring Boot sudah disediakan library biar mudah. Kafka ini buat apa? Buat mensubscribe atau menjadi kurir tadi, digunakan untuk sistem event driven system. Nah, kemudian terakhir Docker itu ya tadi untuk membungkus aplikasi. Jadi kita nggak perlu ribet install macam-macam lagi, kayak gitu. Nggak perlu install ini, environment nggak usah, tinggal pasang kayak gitu aja. Dan yang terakhir ini kesulitan dan tantangan selama eksplorasi apa aja. Yang pertama ini, ketika eksplorasi ini ada video-video yang pertemuan awal itu video lama, jadi 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Versinya beda dan banyak error yang terjadi dan cukup lama untuk nge-solve errornya itu karena sudah tidak ada yang kompatibel kayak gitu. Kemudian perangkatnya nggak kuat karena ada di salah satu video itu kita harus menjalankan sekitar 5 service secara berbarengan, Docker berbarengan, database berbarengan, dan akhirnya si laptopnya tuh yang nggak kuat gitu. Kemudian waktu yang kurang banyak. Kenapa? Karena banyak error tadi, kita bukan hanya menjiplak atau mengikuti aja, kita harus nge-solve juga. Jadi ada juga tugas dari mata kuliah lain, itu yang menjadi kesulitan kita. Kemudian tantangan apa yang sudah kami hadapi, yaitu harus mencari banyak hal baru seperti fungsi library ataupun framework yang digunakan. Kemudian harus terbiasa cepat dalam menangkap sesuatu, karena ya tadi kita harus paham dalam waktu yang singkat. Kemudian banyak pattern yang harus diimplementasikan dan dipahami konsepnya. Ya tadi dari semua pattern yang sudah dijelaskan gitu, belum lagi dari mata kuliah teori. Kemudian manajemen waktu untuk mengerjakan tugasnya, karena tugasnya banyak. Dan yang terakhir itu kesulitan dalam membedakan setiap pattern dan istilah dalam dunia microservice. Kenapa? Karena kita masih baru di dalam dunia microservice, jadinya kesulitan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.